Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu pada Ustazah Aini Aryani, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita juga panjang umur dalam ketaatan, kebahagiaan, rezeki yang halal dan berkah serta cukup. Dan kita akan membahas tentang kandungan beberapa ayat Al-Qur'an di surat Asy-Syura. Asy-Syura itu artinya musyawarah, ya. Nah, di surat Asy-Syura ayat 16 sampai ayat 22. Di ayat yang ke-16 ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum." Dan orang-orang yang yuhajjuna itu artinya saling berbantah-bantahan, saling memiliki hujah satu sama lain, ya, saling berselisih. Yang ini bilang begini, yang ini bilang begitu. Tapi ternyata hujah mereka itu adalah dahidatun 'inda rabbihim. Itu sia-sia di mata Tuhannya. Karena satu sama lain orang-orang kafir itu yang didakwahi oleh Nabi Muhammad, mereka berbantah-bantah padahal bantahannya juga nggak ada yang benar semuanya gitu. Makanya disebut dahidatun 'inda rabbihim. Sia-sia. Di hadapan Tuhan mereka tuh sia-sia. Wa alaihim ghadabun, dan bagi mereka yang berbantah-bantahan, yang menolak risalah Nabi Muhammad, itu ghadabun, kemurkaan dari Tuhan mereka, walahum adzabun syadid, dan bagi mereka nanti di akhirat akan mendapat azab yang pedih. Pertanyaannya adalah, mereka tuh berbantah-bantahan soal apa sih? Ya, saling berhujah apa sih? Oh, ternyata di beberapa tafsir tahlili disebutkan bahwa mereka itu bilang begini, eh, katanya Muhammad, kita itu disuruh mengambil sesuatu yang disepakati, jangan mengambil sesuatu yang diperselisihkan. Ya, ternyata yang sudah kita terima secara ittifak itu adalah risalahnya Nabi Musa, gitu ya. Yang diterima itu Nabi Musa, berarti yang benar kita orang Yahudi dong. Terus kata orang Nasrani, enggak dong, yang diterima sepenuhnya kebenarannya itu adalah risalahnya Nabi Isa, gitu ya. Oh, enggak dong, kata yang lain-lainnya lagi. Yang diterima itu secara turun-temurun bertahun-tahun, ratusan tahun yang lama, kita itu bertuhan kepada rohnya nenek moyang kita. Yang kita percayai ruh-ruh mereka ada di dalam tubuh-tubuh patung-patung kita sembah. Di dalam tubuhnya Hubal, dalam tubuhnya Latta, Manat, Uzza, dan lain sebagainya. Jadi mereka saling berbantah-bantahan, ternyata agama mereka yang paling benar gitu. Padahal nggak ada satupun yang benar. Dikasih keterangan dan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Nabi Muhammad, mereka nggak ada satupun yang mau. Malah sibuk sendiri. Maka mereka itu sia-sia hujahnya. Maka nanti di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17, Allah melanjutkan lagi firman-Nya, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang menurunkan Alkitab. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, bil haqqi dengan kebenaran. Wal mizan, dan segala yang adil, dengan keadilan gitu. Jadi pada akhirnya, walaupun memang di nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Allah juga mengirimkan utusannya, menurunkan kitab-kitab samawinya, tapi yang menjadi puncaknya adalah risalahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketika datang Al-Quran,
maka kitab-kitab suci samawi lain yang Allah turunkan berupa Taurat, berupa Injil sudah tidak berlaku lagi. Ibaratnya sudah diamandemen gitu ya, sudah diganti dengan hukum yang baru, hukum yang lama sudah obsolet, sudah usang, nggak usah dipakai lagi. Karena Al-Quran lah yang mencakup segala kesempurnaan gitu. Nah kita tuh bersyukur jamaah sekalian, kita tuh umatnya Nabi Muhammad, kita itu berhukum kepada Al-Quran. Kalau kita tuh berhukum kepada masih pakai syariat-syariat umat terdahulu seperti Taurat dan Injil, kan Injil itu tidak sempurna juga karena kebanyakan adalah nilai-nilai kehidupan. Adapun hukum-hukum, ketentuan dan lain sebagainya itu tidak sebanyak di dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam Taurat. Taurat itu banyak sekali syariat-syariat dan ketentuan di dalamnya, tapi yang paling menonjol itu hanya 10 ketentuan. Yang orang Yahudi itu kenal dengan Ten Commandment ya. 10 keputusan Tuhan gitu. Tapi di dalam syariat itu banyak sekali dan menyempurnakan syariat-syariat di masanya Nabi Musa. Di masa Nabi Musa kalau pakaian kita kena najis nggak bisa disucikan pakai air, harus digunting. Ya, harus digunting. Bahkan ketika diceritakan ada orang yang sangat berdosa, begitu dalam dosanya faktulu anfusakum. Allah suruh mereka membunuh diri mereka sendiri. Tuh ya, jadi bunuh diri yang mungkin sekarang diambil oleh orang Jepang yang jadi harakiri gitu ya. Mungkin saja itu diambil dari syariat terdahulu. Di umat Yahudi terdahulu itu ada syariat namanya Allah menyuruh mereka membunuh diri mereka sendiri kalau dosanya begitu begitu besar. Nah, sedangkan bunuh diri di dalam syariat Islam ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi itu menjadi dosa yang paling berat. Enggak ada kita syariat agama Islam itu disuruh untuk bunuh diri itu enggak ada, ya. Itu adalah dosa besar. Kita tuh disuruhnya bertaubat, mencintai diri sendiri, kembali kepada Allah, menyesali dosa-dosa, beristighfar yang banyak, mengikutkan perbuatan yang buruk ke perbuatan yang baik sehingga perbuatan baik bisa menghapusnya gitu ya. Maka Allah tuh menyuruh mereka semuanya ya, orang-orang Yahudi, ya sebagian kecil yang mengikuti Nabi Isa, kemudian orang-orang kaum musyrikin penyembah berhala, kaum pagan, itu disuruh untuk apa? Untuk mengikuti Alkitab yang dalam artinya di sini adalah Al-Qur'an bil haqqi wal mizan yang mengandung banyak kebenaran dan segala keadilan gitu. Masya Allah gitu ya, kalau kita tuh disuruh ikut masih dalam syariatnya Nabi Musa tuh banyak sekali beratnya. Banyak beratnya gitu. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Mereka itu nggak tahu bahwa atau kalian tuh nggak tahu bahwa la'alla sa'ah qarib. Bisa saja as-sa'ah, as-sa'ah di sini maksudnya adalah kiamat. Bisa saja kiamat itu adalah qarib, itu dekat. Ya, ternyata kiamat itu bisa saja sudah dekat. Oh, ini ayat sudah 14 abad yang lalu turun. Allah bilang kiamat udah dekat. Tapi kok kita udah 14 abad yang lalu sampai gini hari belum dekat sih? Ntar dulu. Dekat versi Al-Quran dengan versi kita itu maksudnya berbeda. Ya, 14 abad itu sebentar sebetulnya. Bisa saja mungkin masih berapa abad lagi ke depan masih ada nih umur dunia, tapi tetap aja dibilang kiamat itu dekat. Kenapa? Ya karena terlalu sebentarnya dunia ini. Ya, sebentar banget usia dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan usia nanti kehidupan di hari kiamat yang tidak ada ujungnya, kita akan hidup sampai jutaan, ratusan, bahkan miliaran tahun. Maka inti dari ayat ini maksudnya adalah segeralah beriman kepada Al-Quran, segala beberapa kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Jangan keburu datang kiamat, tar kalian nyesel. Keburu meninggal sebelum sempat beriman, tar kalian nyesel. Ah, kira-kira seperti itu. Kemudian di ayatnya di ayat Al-Quran yang berikutnya, di ayat ke-18 berarti ya. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq. Yasta'jil itu yasta'jil itu meminta untuk disegerakan.
Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu nantangin Nabi. Jadi kayak gini, wahai Muhammad, katanya eh, kita nih apa namanya, kalau kalau kita tidak beriman kepada kamu katanya dapat azab ya. Mana azabnya? Siniin, buktiin bahwa kamu itu adalah Nabi Allah yang kalau kita nggak beriman sama kamu itu ada azab. Mana azabnya? Itu ya, nantangin tuh. Walladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq. Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman jadi merasa takut kayak begitu. Biasanya kalau umat-umat terdahulu, kalau nantangin nabinya untuk didatangkan adab, beneran nggak lama kemudian akan ada adab, ya. Beneran biasanya akan ada adab. Sehingga orang-orang yang beriman itu deg-degan tuh ketika orang kafir bilang gitu. Ya jangan nantangin dong, ntar kita kayak umat-umat terdahulu yang beneran diadab. Coba kalau kita lihat itu di umat-umat terdahulu ya, umat-umat terdahulu yang tidak menerima kebenaran dari nabinya malah nantangin siksa. Kita bisa lihat misalnya umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Hud ya, kaum Ad itu kan, mana-mana gitu ya kepada Nabi Hud. Ternyata beneran didatangkan adab dan mereka binasa. Kaumnya Nabi Nuh, ya kaumnya Nabi Nuh juga gitu. Mana katanya kalau misalnya kita berlaku apa namanya sodomi kayak begini, kalau melakukan homoseks dan lain sebagainya, katanya ada adab. Siniin adabnya, munculin gitu kan. Dan pada akhirnya mereka itu kena banjir, gitu kan, banjir bandang. Dan sebelum ada banjir bandang, mereka ditimpa dengan ar-rajfah, as-sayhah ya, dengan suara yang sangat menggelegar, yang pada akhirnya mereka mati bergelimpangan, didatangkan banjir sehingga mereka itu seperti kayu-kayu atau batang-batang pelepah kurma yang mengambang di atas banjir gitu. Ada lagi kaumnya Nabi Soleh di Madain Soleh yang sekarang itu kita kenal wilayahnya dengan wilayah Al-Ula gitu kan, di Madain Soleh itu. Mereka itu nantangin ya. Padahal Nabi Soleh udah bilang ini unta mukjizatnya Nabi Soleh itu kan seekor unta yang ditantangin sama kaumnya. Kan gini ceritanya. Nabi Soleh itu menyampaikan risalah, disuruh bertauhid. Jangan nyembah sesembahan selain Allah, bertauhidlah, Allah aja yang disembah, nggak usah nyembah yang lain, nggak usah nyembah patung, nggak usah nyembah nenek moyang, gitu kan. Dan kata Nabi Soleh, saya ini utusannya Allah. Nah, terus mereka itu nantangnya gini, kalau memang kau adalah utusan Allah, coba engkau ya minta pada Tuhanmu agar mengeluarkan unta dari dalam batu, kata mereka. Dan itu mereka katakan dengan tertawa-tawa. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa itu sesuatu yang impossible, tidak mungkin gitu. Dan itu adalah tantangan yang betul-betul menghina Nabi Soleh banget. Kayak gini nih, ada orang ngomong terus kita bilang, halah lagu lo banyakan ngomong, coba deh lo keluarin ontak tuh dari dalam batu tuh, coba keluarin ontak di situ gitu ya. Dan mereka tertawa-tawa karena memang itu tidak akan terjadi, mustahil. Tapi kemudian Nabi Soleh mengangkat tangannya memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah aku mukjizat seperti yang mereka inginkan. Lalu tak lama kemudian batu yang paling besar itu bergerak, bergerak, bergerak. Kemudian batu tersebut pecah dan dari dalamnya itu keluar unta betina, gitu kan. Dan pada akhirnya mereka itu kaget semuanya. Tapi sudah magical itu pun mukjizat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Soleh, mereka juga nggak mau beriman gitu, nggak mau beriman. Mereka tuh gengsi banget, keras kepala, kalau orang Betawi bilang tekak banget gitu, nggak mau gitu menerima kebenaran. Padahal lo jual gua beli dah, kata Nabi Soleh. Oke, lo minta mukjizat begini, gue mintain sama Allah, sama Tuhan kita semuanya, Allah kabulkan, masih nggak mau juga terima risalah. Yang ada malah beberapa hari kemudian orang-orang di Madain Soleh itu, kaum Samud itu, menyuruh seorang pemuda untuk menyembelih onta tersebut. Malah disembelih, padahal kata Nabi Soleh, jangan disembelih ya, ini adalah mukjizat Allah untuk kita, gitu kan. Dan unta ini harus apa namanya, harus dipelihara dan tidak boleh diapa-apain. Dan malah yang terjadi,
mereka menyuruh seorang pemuda untuk menyembelih unta tersebut. Ya, pada akhirnya turunlah azab. Jadi orang-orang Madain Soleh itu punya keahlian memahat gunung. Mereka tuh tinggal di gunung-gunung yang dipahat. Ya, makanya kalau kita ke Al-Ula sekarang itu kita melihat sisa-sisa arkeologi yang melihat itu beberapa gunung yang dipahat dan mereka tuh memang tinggal di gunung yang mereka pahat sendiri gitu. Menjadi sebuah tempat yang sangat kokoh yang bisa kita yang secara logikanya gunung tersebut itu bisa terbebas dari gempa. Tapi pada akhirnya kata mereka itu makin ngeledek lagi Nabi Soleh. Ah, ontak lo bisa gue bunuh, bisa kita bunuh, mau apa gitu ya, malah nantangin. Coba katanya mau datang bisa mendatangkan adab. Mana adabnya? Itu udah bunuh nih ontak yang jadi mujizat kamu. Mana adabnya? Mana adabnya? Dan benar kata Nabi Soleh, kalian itu benar-benar nggak tahu diuntung, ya, benar-benar kalian nantangin. Dan akhirnya Nabi Soleh itu sendiri menyampaikan kepada para pengikutnya, wahai para pengikutku, ini azab Allah bentar lagi akan datang kepada mereka, mari kita itu meninggalkan tempat ini. Nabi Soleh dan beberapa pengikutnya meninggalkan Madain Soleh, dan pada akhirnya orang-orang di Madain Soleh yang tidak beriman, yang mengolok-olok syariatnya Nabi Soleh, akhirnya ditimpa banyak azab. Mereka apa namanya meninggal bergelimpangan di dalam rumah-rumah pegunungan yang kokoh itu, dan pada akhirnya mereka mati bergelimpangan di dalamnya itu ya. Mereka ditimpa dengan suara gemuruh yang sangat memekakkan telinga dan mengagetkan, dan pada akhirnya mereka pada takut setengah mati. Bahkan ada di antara mereka yang saking depresinya sudah mengkafani tubuh mereka sendiri di dalam rumah mereka padahal mereka belum mati, dan mereka bersiap-siap udah begitu pasrah gitu ya. Mereka udah tahu bahwa itu benar-benar azab. Bahkan di akhir masa hidup mereka pun udah tahu apa yang disampaikan Nabi Soleh berupa azab Allah akan datang pun, sampai di akhir hidupnya pun mereka gengsi untuk menerima kebenaran dan memilih mati dalam keadaan kafir. Gitu ya. Nah, maka ini terjadi lagi gitu, terjadi lagi. Ada umat yang diseru oleh Nabi Muhammad, mereka itu nantangin mana azabnya, mana azabnya, mana azabnya. Itu ya. Dan orang-orang mukmin jadi ketakutan, wah nanti jangan-jangan ada azab beneran. Kemudian ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id. Sesungguhnya orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. Mereka bilang mana kiamatnya, mana azabnya gitu kan. Mereka tetap tidak percaya. Padahal sudah begitu banyak kebenaran-kebenaran yang Nabi sampaikan. Mereka juga menantang Nabi Muhammad, mana mukjizatmu seperti nabi-nabi kami terdahulu. Sudah menampakkan mukjizat yang Allah berikan, salah satunya dengan membelah bulan, ya, bahwa bulan itu pernah terbelah ketika Nabi mengulurkan tangannya, bulan itu terbelah. Namun itu pun walaupun disaksikan, tapi orang-orang kafir Quraisy juga tetap tidak mau menerimanya. Kemudian di surat Al-Asyura di ayat 19, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Kata Allah, Allah itu maha latif, Allah itu maha lembut hatinya bi'ibadihi dengan hamba-hambanya. Maka ayat ini tuh seakan menjadi tamparan keras buat orang-orang kafir. Gitu. Ibaratnya gini, Allah itu sangat mampu mendatangkan kiamat kapanpun. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah juga bisa menurunkan azab kapanpun sebagaimana Allah menurunkan azab pada umatnya nabi-nabi terdahulu. Tapi Allah itu latif. Allah itu maha lembut pada hamba-hambanya, khususnya pada hambanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas apakah umat Nabi Muhammad itu sudah beriman atau malah tetap mengolok-olok Nabi Muhammad, Allah maha lembut. Allah tidak timpakan azab kepada mereka. Coba kalau misalnya jamaah sekalian perhatikan ya. Ketika umat-umat nabi-nabi terdahulu itu, mereka membangkang sama nabinya, mereka mengolok-olok nabinya, mereka menyakiti nabinya, datang azab. Ya, azab ini, azab itu. Misalnya umat Mesir kuno yang menentang
Nabi Musa, padahal Nabi Musa sudah diberikan banyak sekali mukjizat, di mana tongkat menjadi ular dan memakan ular-ular dari para penyihir kerajaannya Firaun gitu ya. Dan Allah juga apa namanya sudah memberikan beberapa kutukan juga ya, sebagaimana disebutkan misalnya tentang bukan kutukan, sebetulnya kita bilang azab ya. Allah memberikan azab-azab yang orang-orang Yahudi bilang tuh ten plagues gitu kan. Ada 10 kutukan yang Allah berikan kepada Firaun dan pengikutnya gara-gara tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Nah, itu juga kita bisa lihat ya, Israiliyat seperti itu bisa kita lihat juga di dalam ayat Al-Qur'an kisahnya. Di Al-A'raf 133 itu Allah menyampaikan bahwa di masa Firaun itu selain mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa yang Allah tampakkan kepada mereka sehingga para penyihirnya Firaun eh, meninggalkan Firaun gitu kan, walaupun di bawah ancaman Firaun tapi akhirnya para penyihir itu beriman ya. Kami beriman kepada Tuhannya Musa kata mereka, dan akhirnya Firaun sakit hati, akhirnya Firaun itu mengancam akan membunuh anak-anak laki-lakinya Bani Israel gitu, dan pada akhirnya Allah menurunkan banyak sekali azab kepada mereka. Di antaranya azabnya Firaun dan para pengikutnya itu adalah farsalna alaihimut taufan. Taufan, kami mengirimkan at-taufan. At-taufan itu di beberapa terjemahan itu berbeda-beda maknanya. Di terjemahan dari Kemenak itu dikatakan at-taufan di sini adalah banjir yang sangat besar, banjir bandang. Namun di dalam terjemahan tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab dan tafsirnya Al-Azharnya Buya Hamka diterjemahkan sebagai angin topan. Jadi angin topan dan banjir bandang. Begitu juga wal jarada wal kummala wal dafa wal dhafadi'. Dan juga Allah kirimkan belalang-belalang yang memakan semua lumbung padi dan sumber makanan. Padahal di masa itu Mesir itu menjadi pusat lumbung dunia, ya. Jadi beberapa negara itu sangat bergantung kepada hasil buminya Mesir kuno saat itu. Makanya Mesir kuno itu sangat kuat negaranya ya, di bawah Firaun itu sangat kuat sekali karena hasil buminya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh negara-negara sekitarnya. Tapi begitu Allah keluar apa turunkan belalang yang banyak, habis hasil buminya. Ya dimakanin oleh belalang. Wal kumal dan kutu-kutu ya, wal dan kemudian kata-kata, bahkan kata-kata itu memasuki area kerajaannya Firaun, bahkan masuk ke dalam bejana-bejananya, ke alat-alat makannya, ke tempat tidurnya, bahkan masuk ke dalam kamar tidurnya Firaun dan anaknya. Wadam dan darah. Darah di sini maksudnya Sungai Nil itu tiba-tiba berubah menjadi merah ya. Ada yang mengatakan itu merah beneran karena menjadi darah, namun ada juga hanya optical illusion saja, yaitu bersumber dari alga merah. Intinya Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan para pengikut Firaun, orang-orang Mesir gitu ya, yang tadinya menyuburkan tanaman, bisa menjadi sumber penghidupan dan lain sebagainya, tiba-tiba berubah tercemar menjadi merah, bahkan ada yang mengatakan itu dari darah yang membusuk. Ayatim mufassalatin gitu ya, itu menjadi tanda-tanda yang berkelanjutan, waktunya lama sekali. Bahkan setelah itu dilanjutkan dengan kegelapan yang menyelimuti Mesir, bahkan mereka tidak bisa melihat sama sekali dengan orang-orang yang ada sekitarnya karena betul-betul gelap gulita, tidak hanya di malam hari tapi juga di siang hari. Dan pada akhirnya anak-anaknya yang tadinya Firaun itu mengancam kepada Bani Israel ya, umatnya Nabi Musa itu kan Bani Israel. Kata Firaun, aku akan membunuh anak-anak laki-laki kalian. Ternyata malah ternyata malah yang dimatikan oleh Allah adalah anak-anak laki-lakinya Firaun dan para pengikutnya, termasuk anaknya Firaun sendiri, anak laki-lakinya meninggal di atas tempat tidurnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah Firaun itu menerima kebenaran? Apakah Nabi Musa ketika menyampaikan, ayo berimanlah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu mengaku sebagai Tuhan wahai Firaun, kamu tuh hamba Tuhan dan lain sebagainya. Apakah dengan semua kejadian adab-adab yang sudah Allah turunkan dan mukjizat-mukjizat yang sudah diperlihatkan, apakah mereka mau tunduk?
Ternyata tidak. Fastakbaru wa kanu qaumam mujrimin gitu ya. Di Al-Araf ayat 133 ditutup dengan seperti itu. Fastakbaru. Mereka tetap takabur. Mereka tetap menyombongkan diri. Tetap nggak mau, tetap keras kepala gitu. Yang ada akhirnya orang-orang yang menerima kebenaran, Nabi Musa dan para pengikutnya ngalah ya. Ngalah dengan menyampaikan kebenaran ditolak, malah dikejar-kejar. Malah mau dibunuh. Dikejar-kejar dan mau dibunuh dan pada akhirnya terjadilah eksodus ya. Terjadi eksodus di kalangannya Firaun dan bala tentaranya gitu ya, mengejar-ngejar Nabi Musa dan pengikutnya. Dan pada akhirnya Nabi Musa mengangkat tongkatnya, terbelah lautan dan lain sebagainya, sebagaimana kita sudah tahu kisahnya. Dan Firaun serta bala tentaranya itu tenggelam di lautan yang dalam dan luas. Nah, sama ketika di surat Asyura ini, ketika kaum musyrikin menantang pada Nabi Muhammad, mana adabnya, mana kiamatnya, nggak datang-datang tuh gitu ya. Nah, itu orang-orang mukmin tuh yang deg-degan. Waduh, nantangin nih, terkait umat terdahulu nih. Tapi ternyata Allah tutup ayatnya dengan Allahu latifum bi'ibadih. Allah itu maha lembut hatinya. Allah itu tidak memberikan kiamat sesegera mungkin kepada umatnya Nabi Muhammad. Itu pun karena permintaan Nabi Muhammad juga sebetulnya jamaah sekalian. Mungkin jamaah sekalian pernah mengingat kisah ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Taif lalu ditimpuk pakai batu, ditimpuk pakai ini itu, ditimpuk pakai banyak hal. Ketika ketika malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, kalau seorang umat itu sudah mencelakai nabinya, memperolok-olok dan menghinakan nabinya, nabinya tinggal mohon aja sama Allah, ya Allah turunin adab, selesai urusan. Ya, jadi saya nih kalau misalnya engkau wahai Nabi Muhammad memohon pada Allah untuk ditimpakan adab pada rakyat, pada orang-orang Taif, maka saya akan tebalikin nih Taif. Silakan berdoa sama Allah. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Enggak. Saya ingin menahan permintaan diturunkannya adab. Saya lebih memilih nggak apa-apa, saya nanggung penderitaan dulu di awal, karena saya tidak ingin umat saya yang belum beriman ini mati dalam keadaan kafir. Kalau mereka diadab, dihancurkan negeri Taif ini, berarti mereka mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah dong. Enggak. Saya yakin misi dakwah saya ini bisa dituntaskan. Sekarang atau nanti mereka ini akan beriman kepada Allah, beriman kepada risalah. Jadi saya nggak mau mendoakan agar datang adab, kata Nabi Muhammad. Kebayangkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Kalau kita, boy, ya Allah, dikasih kebenaran, malah pada sombong, nggak jelas segala macem. Gue timpain adab, kelar deh lu pada, gitu kan. Tapi Nabi Muhammad nggak apa-apa, udah, nggak apa-apa. Iya, saya terluka. Emang begini dah resikonya jadi nabi, gitu kan. Walaupun pada akhirnya Nabi juga putus asa itu. Bayangin Nabi itu ke Taif dalam rangka lagi berduka cita sedalam-dalamnya. Lagi kehilangan dua orang yang menyokong, dua orang yang sangat mencintai dan dicintai, yaitu pamannya Abu Thalib dan istri satu-satunya Khadijah Al-Kubra. Lalu ke Taif berharap ada keluarga yang melindungi karena punya banyak keluarga juga Nabi di Taif. Malah kena hasutan. Ya, kena hasutan orang-orang kaum Quraisy Mekah yang mengatakan bahwa akan ada seorang laki-laki gila ngaku-ngaku Nabi. Terhasutlah orang Taif gitu ya. Jadi Nabi itu memaafkan orang Taif. Ya udahlah, mereka nggak dari masanya karena hasutannya kaum Quraisy Mekah. Sebegitu luasnya gitu ya hati seorang Nabi Muhammad tuh, sehingga nggak ada adab gitu. Dan pada akhirnya di ayat ini kan Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Ya udah, Allah itu maha lembut. Allah itu mempending kiamat, Allah itu mempending adab buat mereka. Wa huwal qawiyul aziz. Allah memang maha lembut, tapi ingat ya, Allah itu nggak lemah. Bukan berarti Allah itu kasihan karena lemah, nggak bisa mengazab hambanya yang ingkar. Enggak.
Allah itu Qawiyul Aziz, Allah itu juga maha kuat, Allah itu juga maha perkasa. Kalau Allah mau, Allah sudah timpakan azab kepada mereka, tapi Allah juga memiliki sifat latif yang maha lembut, sehingga mereka yang apa ya, ngancem atau mengolok-olok Nabi, mana kiamatnya, nggak diadab dulu. Tapi entar kalau kalian mati dalam keadaan masih kafir, ntar di akhirat kalian merugi. Saya kira seperti itu ya. Kemudian di ayat berikutnya nih, kita masuk ke ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harsih. Bahwa siapa yang menghendaki balasan di akhirat, maka kami akan tambahkan pahala-pahala hadiah itu di dunia untuk bekal akhiratnya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tapi siapa yang dia cuman pengen dunia doang, ya Allah kasih deh yang dia pengenin ya. Ini mirip seperti yang ada dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Man kana hijratuhu lillah, siapa yang kan niat itu tergantung apa, segala amal itu tergantung pada niatnya. Siapa yang hijrahnya itu memang karena dia lillahi ta'ala dan mengharapkan akhirat, maka Allah akan mencatat hijrahnya ini sebagai pahala yang besar yang akan menjadi timbangan yang berat di akhirat nanti. Pemangkan hijratuhu limro'atin yang tihuha. Tapi kalau misalnya hijrahnya itu buat nyari perempuan di Madinah demi hanya untuk menikahinya saja, ya. Kebetulan nih diajakin hijrah. Di sana saya punya cewek mau saya nikahin gitu ya. Bukan betul-betul lillahi ta'ala, cuma ikut-ikutan. Tapi tujuan utamanya tuh yang lain-lain. Ya udah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Berarti tidak mendapatkan lillahi ta'ala dan lain sebagainya. Maka ayat ini tuh matching dengan hadis tersebut bahwa siapa yang perbuatannya di dunia ini semuanya diniatkan lillahi ta'ala untuk mendapatkan pahala yang besar demi nanti kehidupan di akhirat, Allah akan catat itu sebagai kebaikan dia untuk perbekalan dia di akhirat. Tapi kalau misalnya perbuatan dia itu memang semata-mata untuk penghidupan di dunia, ya dia dapatnya cuma buat penghidupan di dunia. Itulah kenapa jamaah sekalian, kita tuh apa-apa tuh niatin semuanya lillahi ta'ala dah. Nyari duit juga kita niatin lillahi ta'ala. Bapak-bapak yang ngantor nyari nafkah jangan cuma diniatin nyari duit doang. Niatin juga lillahi ta'ala juga. Ya Allah, ini saya niat nyari nafkah tuh untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang kepala keluarga. Mudah-mudahan rezeki yang saya berikan ini berstatus rezeki yang halal, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi pahala bagi saya karena saya udah ngasih anak, ngasih istri itu rezeki yang halal, gitu ya, ngasih nafkah yang halal, niatin semuanya lillahi ta'ala gitu. Ada ojek, tukang ojek, lagi ngojek, lagi ngegrab, itu diniatin lillahi ta'ala semua. Kenapa? Ya mereka itu mencari duit demi apa sih? Buat ngasih nafkah anak istri. Ngasih anak istri itu statusnya apa sih? Statusnya wajib gitu kan. Oh, berarti menjalankan kewajiban itu kan sifatnya berpahala gitu kan. Jadi memang pada akhirnya dalam lubuk hati yang paling dalam mereka tidak hanya mereka sekedar nyari duit tapi juga nyari pahala. Gitu ya. Udah tadi, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Nah, kemudian ayat ke-20 ini ditutup dengan wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan mereka orang-orang yang mengharapkan hanya di dunia saja dan mereka sama sekali tidak ada niatan untuk menambah amalan atau perbekalan di akhirat, mereka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan bagian. Tidak akan mendapatkan bagian maksudnya mereka ya cuma dapat kesenangan di dunia saja, tidak mendapat apapun di akhirat. Dan berikutnya di ayat ke-21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apa mereka memiliki sembahan-sembahan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan atau tidak ditetapkan oleh Allah? Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Nah, di sini nih. Laula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Seandainya tidak ada ketetapan yang pasti tentang penundaan hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Ini jawaban dari tadi mereka nantangin sama Nabi kan. Mana tuh kiamatnya? Mana kiamatnya? Katanya nanti ada hari kiamat. Katanya nanti ada hidup setelah mati gitu ya. Mana-mana gitu kan.
Lalu kemudian ayat ini menjawab, laula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Seandainya Allah tidak menetapkan penundaan hari kiamat, udah pasti hari kiamat bakalan ditimpakan sama mereka gitu, biar pada diem, biar pada mingkem mulutnya gitu. Tapi ya Allah itu kan tidak yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Allah sudah berjanji bahwa kiamat itu akan ditunda. Jadi sekencang apapun mereka minta dipercepat kiamatnya, kiamat itu tidak akan didatangkan sesegera mungkin. Ya, ada skenario Allah yang lebih penting untuk tetap berjalan daripada cuman omongan-omongan mereka yang sekedar ingin mengekspresikan keingkarannya kepada Nabi Muhammad. Wa innadh zalimina lahum azabun alim. Dan orang-orang yang zalim itu bagi mereka nanti azab yang pedih di hari kiamat. Gitu ya. Nah, maka jamaah sekalian, kadang-kadang memang kita menyampaikan tuh kebenaran sama orang lain itu suka merugikan diri kita sendiri sih, ya. Udah gue kasih tahu kebenaran, udah gue kasih tahu tuh ditunjukin jalan yang baik, ditunjukkan jalan kebenaran, tapi ternyata kalian itu nggak ada yang mau nerima gitu kan. Yang ada malah apa? Yang ada malah kita yang menyebarkan kebaikan malah yang ngalah gitu. Ya udah deh kita yang nyingkir gitu kan. Kita yang pergi kalau emang kalian nggak demen sama kita yang penting udah nyampein ya. Kita malah kadang-kadang dimusuhin. Kita udah ngasih hal-hal yang baik, yang benar sebagai tujuan hidup, jalan hidup gitu kan. Tapi malah kita yang dijauhin karena mereka ya, tidak mau menerima kebenaran. Ya pada akhirnya jangan bosan jadi orang baik dah. Biarpun kebenaran itu membuat kita jadi rugi sendiri, ya jangan sampai kita bosan jadi orang baik. Sampaikan, wa ma alaina illal balagh. Tidaklah kita diperintah kecuali kita menyampaikan. Kita menyampaikan pada anak kita, nak, kamu udah balik nih, gitu kan. Kamu pakai kerudung ya, udah balik. Nah, tiba-tiba anak tersebut misalnya malah ngomelin emaknya, mama tuh mengekang segala macam. Kita ngasih tahu kebenaran, malah dia tidak mau menerima, malah kita yang dimusuh-musuhi. Ada juga kadang-kadang orang ngutang sama kita, udah kita ingetin, tolong bayar utangnya ya, malah kita yang dimaki-maki gitu kan, kagak ikhlas banget apa ngutangin, padahal kita cuma ngingetin gitu. Ya kadang-kadang itulah yang dimaksud dengan tema kita hari ini ya, kadang-kadang menyampaikan kebenaran jadi merugikan diri sendiri. Tapi itulah yang tetap kita harus sampaikan. Qulil haqqa walau kana murran kan gitu ya. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Dan kita tutup dengan ayat ke-22. Taradzalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Sedangkan azab menimpa mereka. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan bersenang-senang di dalam taman-taman surga. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Artinya, kamu nanti di akhirat. Nah, ini ceritanya sudah sampai akhirat nih ya, udah kiamat, udah dibangkitkan, udah masuk fase padang mahsyar, masuk fase yaumul hisab, fase ya mizan ya dan lain sebagainya. Nanti kata Allah kamu akan melihat orang-orang zalim itu ketakutan karena kejahatan-kejahatannya di dunia dulu. Mereka menyesal kenapa dulu nggak mau menerima risalah Nabi Muhammad. Sudah diperingatkan tentang banyak hal, tapi memilih untuk keras kepala, lebih memilih untuk menyombongkan diri. Sudah diperlihatkan begitu banyak kenyataan, bahkan ada juga mukjizat, tapi tetap memilih untuk menganiaya diri mereka sendiri. Bagaimana nasib orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti? Mereka itu orang-orang yang beramal soleh dan beriman pada Allah, yang ada mereka akan fi raudhatil jannat. Mereka akan berada di taman-taman surga.
Mungkin kalau kita ditanya orang Islam semuanya masuk surga nggak sih? Masuk, insya Allah. Karena kan Nabi bilang, maka ada fi qalbihi dzarrah minal iman dakhalal jannah. Siapa yang di hatinya itu ada iman walaupun itu cuman sebesar biji sawit, sebesar atom gitu, dia akan tetap masuk surga. Yang jadi pertanyaan, apakah masuk surganya itu segera atau transit dulu ya. Kayak misalnya kita nih umroh nih. Kita umroh kadang-kadang kita kalau umroh pakai Saudi Airlines sama Garuda ya, kita direct flight gitu. Langsung dari Jakarta Soekarno-Hatta mendarat di King Abdul Aziz Jeddah atau di Madinah gitu. Tapi ada juga yang pakai maskapai lain yang mendaratnya transit dulu gitu. Transitnya ada yang di Abu Dhabi, ada yang di Dubai, ada yang di Doha, ada yang di macam-macam. Dan masa-masa transit itu juga beda-beda. Ada yang cuma sebentar, 2 jam, 3 jam. Ada yang sampai 30 jam. Nah, ada yang transitnya nggak cuma di satu negara. Ya, cari paket hemat sehingga transitnya sampai di 2 negara. Habis transit di Abu Dhabi, transit di Sri Lanka gitu ya. Dan lain sebagainya. Begitu juga nanti nasib-nasib orang-orang Islam yang meninggal dunia. Tentu ada yang apa langsung tanpa transit di akhir di neraka, tapi ada juga yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka di neraka. Ada yang di nerakanya sebentar, ada yang di nerakanya lama, ada yang lama banget, ada yang lama banget gitu kan. Tergantung bagaimana amalannya. Tapi endingnya memang pada akhirnya akan masuk surga juga gitu. Nah, pada intinya ini kita bicara tentang pengikutnya Nabi Muhammad SAW, mereka yang mengikuti risalahnya Nabi Muhammad, mereka kelak di akhirat fi raudhatil jannat akan menikmati taman-taman syurga. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki di surga sana. Mereka ingin meminta kenikmatan-kenikmatan tersedia ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itulah karunia yang besar bagi orang-orang yang beriman dengan segala cobaannya di dunia. Maka semua larangan-larangan yang Allah larang buat kita di dunia itu tidak ada sebetulnya bandingannya dengan kebolehan-kebolehan yang ada. Segala yang boleh itu sebetulnya lebih banyak daripada segala yang dilarang. Cuman kadang-kadang manusia itu khuliqa halu'a. Mereka tuh diciptakan berkeluh kesah mulu. Ada aja yang buat mereka tuh nggak bersyukur gitu kan. Idza massahu, kalau mereka tuh ditimpa keburukan, mereka itu ngomel-ngomel. Kalau ditimpa apa al khair manu'a, ya. Kalau misalnya apa masahu syarru jazua, mereka tuh kalau misalnya ditimpa yang buruk-buruk gitu ya. Ya Allah, kenapa sih harus saya yang kayak begini? Kenapa sih saya harus diberikan ipar yang maut gitu ya? Ipar adalah maut katanya. Kenapa saya diberikan mertua yang galak? Kenapa saya diberikan tetangga begini? Kenapa ekonomi saya nggak kayak orang lain yang mapan, yang apa? Banyak kali keluhannya. Tapi kalau mereka ditimpa wa idza massahul khair manu'a, giliran udah dikasih kebaikan, mereka itu tercegah atau tidak mau bersyukur. Ada aja kurang-kurangnya, ya. Dikasih rezeki segini masih kurang, masih dibandingin lagi sama yang lain-lain. Dikasih kebaikan apa nggak mau bersyukur. Ya itulah manusia, ya. Nggak ada yang mau bersyukur. Sudah, pokoknya kita tahan-tahan aja dulu di dunia ini. Toh hidup kita di dunia cuman puluhan tahun, jarang-jarang orang yang hidup sampai 100 tahun kan jarang banget ya. Masa kita di dunia tuh cuma puluhan tahun, udah selama itu aja kita itu terhindar dari larangan yang ada. Kita nggak boleh minum khamr nih, ya udah paling kita cuma nggak boleh minum khamr sampai kita meninggal di dunia aja, cuma puluhan tahun. Nanti di akhirat ada sungai khamr noh gitu kan. Mau sampai belenak juga silakan aja. Sampai usia kita di surga itu kan jauh lebih lama. Durasi kita hidup di surganya itu jauh lebih lama daripada durasi kita hidup di dunia. Mau sampai minum khamar yang sampai belenak juga silakan aja kan gitu kan. Nggak boleh di dunia itu begini dan begitu, ntar di akhirat ada, ntar di akhirat bisa. Jadi sabar-sabar aja kita dengan ketentuan
yang sudah disyariatkan Allah lewat nabinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, bersabar-sabar saja jamaah sekalian. Dan kita tuh memang lagi berada di tempat yang diuji, ya. Kita lagi diuji nih di dunia dengan segala macam ujiannya. Jangan kira orang di dunia ada yang terlepas dari ujian, nggak ada. Semua mah orang nggak ada yang terlepas dari ujian gitu. Kalau kita mengira ada orang yang lebih beruntung dari kita, ya lebih beruntung dari satu hal, tapi tidak lebih beruntung di hal yang lain, enggak gitu. Ya, orang yang ke kantor naik sepeda motor, kadang-kadang ngeluh, ya Allah, saya kapan punya mobil biar kagak kepanasan, kagak kehujanan katanya. Nah, orang yang punya mobil kadang-kadang ya nyesel deh naik mobil, mending gua naik motor tadi udah tau macet begini, gitu ya. Enak banget tuh yang naik motor bisa nyelip-nyelip begitu, bisa sampai kantor lebih awal. Nah, nggak bersyukur lagi gitu. Ada aja alasan untuk nggak bersyukur. Yang dikasih sepeda ontel, ya Allah, kalau saya punya motor asik kali ya gitu kan. Dia nggak lihat apa orang yang nggak punya kaki. Orang yang nggak punya kaki nggak bisa ngayuh sepeda gitu. Kenapa nggak bersyukur, ya Allah makasih ya saya udah punya kaki sehingga sehingga saya bisa mengayuh sepeda ini, gitu kan. Nah, ada orang misalnya, ya Allah saya gini amat ya, kok cobaannya di ekonomi, pusing banget saya, ya Allah nggak punya duit ya Allah. Coba dia lihat istrinya, apakah selingkuh, apakah meninggalkan dia gara-gara dia miskin? Ternyata enggak, dia punya istri setia, ya. Sedangkan orang yang kaya raya itu kadang-kadang apa namanya, ngiri sama tetangganya. Ya Allah, saya duit banyak begini, ternyata istri saya tetap selingkuh. Ah, mendingan saya miskin aja kayak tetangga saya, tapi istrinya nempel tiap hari. Ikhlas sama suaminya, gitu ya. Nah, itu cobaannya kan berbeda. Oh, cobaannya di istrinya. Kalau yang tetangganya, oh cobaannya di ekonomi. Ada lagi ekonominya mapan, istrinya setia, suaminya setia. Ada lagi cobaannya di anak, ya. Anaknya dilahirkan dalam keadaan spesial, dalam keadaan ada cacat, entah cacat fisik, entah cacat mental. Ada lagi yang anaknya nggak ada masalah, pasangannya nggak ada masalah, mapan pula. Cobanya nanti di iparnya, cobanya di mertuanya. Ada aja orang gitu loh. Kalau misalnya orang itu eh, apa, tidak ada yang terlepas dari ujian. Semuanya kita disuruh untuk bersabar. Apakah kita mau menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, dan kita seputus asa apapun kita di dunia, kita tidak boleh meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ternyata sudah jam 7 kurang seperempat, masih ada waktu beberapa saat sebelum kita menutup kajian. Saya serahkan waktu dan media kepada moderator. Silakan, Kang Nuga. Insyaallah, Alhamdulillah, syukran jazakillah khair Ustazah Aini sudah membersamai titik balik lagi pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu Ayah Bunda, kita menerima banyak hikmah, banyak ilmu ya. Silahkan yang mau diskusi atau tanya jawab, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan. Boleh raise hand, nanti insya Allah kita akan persilahkan untuk disampaikan pertanyaannya ya. Kita buka sesi diskusi untuk 2 orang dulu maksimal ya. Kalaupun nanti waktunya mencukupi, kita akan coba lagi buka sesi selanjutnya insya Allah. Karena Bapak Ibu Ayah Bunda semua tadi ada banyak hal yang mungkin hari ini kita ingat lagi gitu ya, bahwa dibandingkan dengan larangan-larangan justru ajaran Islam itu atau di Al-Quran itu banyak sekali bolehnya. Nah, kita justru sering sering banyak fokus kepada yang nggak bolehnya justru ya. Nah, maka pagi hari ini insya Allah kita makin kuat lagi pemahamannya bahwa apa-apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan apa-apa yang disyariatkan oleh ajaran Islam ya insya Allah. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand. Insya Allah kita manfaatkan waktu yang tersisa kurang lebih 10 menit ya untuk sesi tanya jawab. Ya, sambil nanti disiapkan pertanyaannya Bapak Ibu. Moga mau izin membuka peluang kontribusi, membuka peluang sedekah. Silakan yang mau bersedekah pagi hari ini, merasa banyak sekali manfaatnya dari kajian kita pagi hari ini. Boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa di Bank BSI 71788677703 atas semua titik balik ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa meresap ke dalam hati kita, bisa senantiasa kita amalkan sebaik mungkin dari waktu yang kita punya setiap harinya insya Allah ya. Silahkan Bapak Ibu Ayah Bunda semua yang mau bertanya. Oh, di kolom chat sudah ada Ustazah.
dari Bunda Rika Putri Dewi. Mau nanya, gimana caranya kita agar bersyukur jika punya pasangan yang jauh dari Allah, mungkin masih banyak maksiatnya Ustazah, dan ya ini jadi ujian buat istrinya Ustazah. Ini gimana nasihat dari Ustazah menanggapi pertanyaan ini? Hmm. Selalu ada celah untuk bersyukur ya memang. Bersyukurnya misalnya saya punya pasangan yang mencintai saya, yang mencintai anak-anak saya. Walaupun tadi ujiannya kan punya pasangan yang dia belum terlalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kesyukuran itu banyak caranya. Ya Allah, makasih Engkau memberikan aku suami yang beriman kepada Engkau dan Rasulmu, beragama Islam, walaupun mungkin kurang taat kepada Engkau, masih sering berbuat dosa, bukakan pintu hatinya ya Allah, agar dia mau lebih taat lagi kepada Engkau. Ya Allah, terima kasih, kan gitu. Gimana cara bersyukur kan? Terima kasih ya Allah, saya punya suami yang atau istri yang mencintai saya. Betapa banyak di luar sana orang yang memiliki pasangan yang tidak mencintainya, gara-gara dijodohkan, gara-gara apa dan lain sebagainya. Tapi terima kasih Engkau telah memberikan cinta yang begitu besar di hati pasangan saya terhadap saya. Terima kasih Engkau memberikan saya suami yang bertanggung jawab pada anak-anak. Walaupun mungkin ketaatannya kepada Engkau itu kurang ya Allah, tapi terima kasih bahwa dia tetap melakukan kewajiban-kewajibannya kepada keluarganya ya. Jadi kita tetap bisa bersyukur, banyak banget kesyukuran. Ya, satu lagi, ya Allah, makasih udah dikasih pasangan ya. Banyak loh jomblo-jomblo di sana yang gak punya pasangan. Itu juga adalah peluang kita untuk bersyukur sebetulnya. Dan jamaah sekalian, kalau misalnya pasangan kurang taat sama Allah, tentu kan kita mengajak ya. Mengajak tentu bukan dengan cara yang frontal, bukan dengan cara yang tidak nyaman. Kita lah yang lebih tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan kita supaya pasangan kita tetap enak diajak berbuat kebaikan, tapi dengan cara yang tidak melukai harga dirinya. Misalnya gimana ya istri ngajak suaminya gitu misalnya. Ya udah, misalnya suami biar sholat. Mas, sholat yuk. Aku pengen sholat jamaah nih gitu kan. Nah kan jadinya suaminya, "Ah, emang kenapa sholat sendiri Gi? Ah nggak mau lagi pengen bareng gitu kan. Ada ya ada manja-manjanya, ada gimananya gitu. Yang penting diajak. Mas, kita ke pengajian yuk, anterin yuk. Udah naik ojek aja atau naik Grab aja. Ah, enggak ah. Aku pengennya dianter gitu. Sekalian di sana juga ada jamaah laki-lakinya sih. Ada sarapannya juga loh habis kajian subuh di situ yuk, ke situ yuk gitu kan. Sekalian kita ini apa kongko-kongko misalnya sama teman-teman di tempat pengajian gitu. Jadi tetap diajak, tapi dengan cara yang fun, dengan cara yang tidak memaksa, tidak melukai harga diri. Nggak usah gini, Mas, kagak pernah sholat lu masuk neraka ntar gitu kan. Wah, kalau digituin kayaknya malah tambah ogah. Kadang-kadang seseorang itu tidak melakukan ketaatan bukan karena dia nggak tahu bahwa dia harus taat gitu, tapi karena belum terbuka aja hatinya, ya, belum kepengen aja gitu. Nah, moodnya juga belum dapet. Bisa saja kita sebagai pasangannya bisa membujuk dengan cara yang menyenangkan. Kira-kira demikian, Bunda. Insyaallah, Alhamdulillah. Semoga menguatkan ya Bunda Rika. Apapun tadi ya kalau disampaikan pertanyaannya, ya ada kemaksiatan di sana. Semoga semakin sabar lagi mengingatkannya. Semoga ikhtiar-ikhtiar mengajak kepada kebaikannya semakin kuat lagi insya Allah ya. Bapak Ibu ya Bunda semua. Ini ada dari Pak Hari Supriyono, Ustazah, bagaimana mengatur hati saat menagih hutang dari beberapa teman yang pinjam saat saya masih kerja dulu. Karena selama ini eh, tidak pernah menagih. Nah, tapi pada saat saya lagi butuh, lagi nggak ada income, nyoba nagih ke beberapa teman, ternyata susah itu Ustazah. Aneka jawaban, bahkan ada yang lupa, padahal besar untuk modal usahanya. Nah ini mungkin ada tips Ustazah, atau secara syariat mungkin dijelaskan bagaimana cara menagih tersebut. Kalau cara menagih, tentu kan kita disuruh menagih dengan cara yang baik-baik ya. Contohnya misalnya ketika Al-Quran itu memberikan guidance untuk menagih hutang, فَنَظِرَةٌ ila maisarah gitu. Tunggu sampai orang yang berhutang itu punya kelapangan untuk membayar.
Ya, begitu kita lihat kayaknya dia lagi punya kelapangan rezeki nih, kita ingetin. Bro, gimana nih utang yang waktu itu? Kayaknya boleh nih dibayar. Cicil beberapa juga nggak apa-apa dah gitu kan. Nah, jangan sampai kita menagih di waktu dia lagi susah. Karena bagaimanapun ya, kalau dia lagi berada dalam kesempitan, kesusahan, mau makan apa juga bingung, mau kita tekan segimanapun kalau duitnya nggak ada ya nggak akan dibayar kan gitu ya. Yang jadi masalah memang orang yang punya kelapangan rizki tapi ogah untuk bayar itu memang menyebalkan sekali. Makanya orang yang seperti itu apa namanya diperbolehkan untuk dihukum gitu ya. Eh, karena itu masuk dalam matlul ghani. Matlul ghani itu orang yang punya kelapangan rizki tapi nggak mau bayar. Maka di kayak di lembaga keuangan syariah deh gitu. DSN MUI itu memperbolehkan lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah untuk memberikan pendisiplinan hukuman gitu ya, denda kepada orang yang menunda-nunda untuk bayar cicilan utangnya. Cuman dendanya itu nggak boleh masuk ke kantong banknya, tapi harus dimasukkan ke dana sosial gitu. Tapi kalau misalnya kita ini bukan sebuah lembaga gitu, nagihnya ya kita cuma bisa menagih secara personal, ya, pendekatan personal. Kalau misalnya dia nggak bayar di dunia, ya atau di WhatsApp aja coba gini, bro, kalau utangmu mau dibayar di dunia, saya alhamdulillah sangat amat menerimanya. Tapi kalau misalnya kamu punya duit dan kamu nggak mau bayar di dunia, saya akan tagih di akhirat. Mau bayar di dunia, apa mau bayar di akhirat? Ya, emangnya ada orang bayar utang di akhirat? Ada dong. Kan ketika Nabi bersabda, atadruna manil muflis. Ingat nggak tentang hadis Nabi yang bercerita tentang muflis? Muflis itu broke, orang yang bangkrut. Kata Nabi, ada loh, kalian tahu nggak siapa yang nanti di akhirat itu berstatus sebagai orang yang bangkrut? Ya. Orang yang bangkrut itu di akhirat, kata Nabi, dia datang di akhirat dengan segunung pahala ini, segunung pahala itu. Tapi pada akhirnya datang orang-orang yang menagih, menagih banyak hal kepadanya. Qatala hadza, syatama hadza, akhadha mala hadza, gitu kan. Dia di dunia itu pernah memfitnah dan menghancurkan nama baik seseorang. Misalnya nih, kita nih, kan sekarang lagi banyak ya, dikit-dikit viralkan gitu kan. Ternyata viral-viral itu tidak sesuai dengan fakta yang disangka oleh netizen. Hancurlah nama orang tersebut, habislah dia, dipecatlah dia dari pekerjaannya, ditinggalkan dia oleh pasangannya gitu ya, tidak dihormati dia oleh anak-anaknya, padahal dia hanya di framing saja ya. Tidak seperti itu kejadian sesungguhnya. Habislah, karakternya dibunuh gitu. Nah, habis itu orang ini tuh akan datang nanti sama kita, gara-gara kamu saya kehilangan pekerjaan di dunia, gara-gara kamu saya kehilangan anak dan pasangan saya di dunia, maka saya meminta kamu tanggung jawab. Pahala sholat tahajud kamu siniin ke saya. Itu ya. Kita yang tengah malam ngantuk-ngantuk bela-belain sujud, ternyata yang menikmati pahalanya adalah orang yang pernah kita zalimi di dunia. Wa akhadha malahada. Nah, contohnya kita ngutang sama orang, ngambil harta orang, bilangnya minjem, tapi dalam hati busuk hatinya, nggak mau balikin duit orang yang kita utang itu, yang kita utangin. Nah, akhirnya begitu kita ngutang sama orang, duitnya ditransfer atau mendapatkan hartanya dengan nipu gitu ya. Ada terjadi penipuan lalu orang itu mengambil apa misalnya kita sebagai penipunya dan mengambil harta orang yang kita tipu, atau kita ngutang duit begitu ditransfer sama orangnya, kemudian kita langsung ngeblokir nomor orang tersebut, hilang dari kehidupan orang tersebut, kita nggak mau bayar di dunia, di akhirat kita tuh didatangi, dipertemukan sama malaikat dengan orang tersebut. Itu ya, dulu kamu ngutang sama saya, udah diingetin kagak bayar-bayar. Padahal kamu tiap hari OOTD, outfit of the day, jalan-jalan mulu, makan-makan enak mulu. Giliran saya punya piutang sama kamu, kamu nggak mau bayar. Sekarang bayar di akhirat. Pahala puasa sunnah kamu Senin Kemis, siniin, gitu ya.
Kita yang kelaparan tiap Senin dan Kemis gara-gara kita puasa pengen nambah pahala, pahalanya ya tertransfer pada orang yang kita pernah berhutang padanya dan kita nggak mau bayar, gitu loh. Rugi yang pada akhirnya kalau begitu banyak orang yang dia tipu, yang dia utangin, yang dia jelekin, yang dia fitnah segala macam, bisa-bisa gunungan pahala yang dia bawa ke akhirat begitu ditimbang di yaumil mizan, zong, nol. Kenapa? Karena udah habis dibagi-bagi ke orang-orang yang dia zalimi selama di dunia. Jadi nagihnya gini aja, mau saya tagih di dunia, apa mau saya tagih di akhirat. Kalau orang tahu, kalau orang yang berhutang itu tahu bahayanya, bahwa hutang itu dibawa mati, maka harusnya WhatsAppan itu akan menggugah hatinya. Ya, kalau di dunia saya masih terima bayar utang pakai duit, kalau di akhirat pahalamu yang aku habisin. Nah, gitu kan. Tapi kalau mau lebih tenang lagi, ya mengikhlaskan, gitu kan. Daripada kita habis waktu, habis tenaga, habis energi buat nagih-nagihin hutang orang yang ngeyelan, ya udah ya Allah, saya ikhlasin aja dah. Saya memohon kepada Engkau keberkahan dari pemutihan hutang yang saya lakukan kepada teman saya tersebut. Maka berikanlah rizki yang berlipat ganda ya Allah, yang tiada disangka-sangka. Kalaupun pembalasannya dari keikhlasan saya ini tidak Engkau balas dengan harta yang banyak, cukup juga berikan apapun yang menurut Engkau lebih saya butuhkan ya Allah. Siapa tahu dari kita mengikhlaskan hutang tersebut, Allah kasih dalam bentuk yang lain keberkahannya. Anak-anaknya jadi anak soleh semua, nggak ada yang bandel, suaminya sayang, setia gitu ya. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dikasih ipar, mertua, tetangga yang baik-baik, teman-teman yang peduli, kesehatan yang paripurna, hilangnya penyakit dan lain sebagainya. Tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik hambanya. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang berbuat baik. Kira-kira demikian Kang Muga. Insyaallah, Alhamdulillah, syukran jazakillah khair Ustazah atas jawabannya. Insyaallah bisa menguatkan juga ya tadi pertanyaan dari Bapak Hari Supriyono. Insyaallah Ustazah sudah 6.55, sudah hampir jam 7. Mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan penutup ya atau closing statement dari pertemuan kita pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah selesai sampai ayat ke-22 surat Asy-Syura. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali di tafsir ayat-ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, terbebas dari hutang, atau bagi yang punya hutang diberikan kemampuan untuk membayarnya, diberikan anak-anak yang soleh, yang cerdas, yang memiliki masa depan yang cerah, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizukna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma hfaz awladana wa la tadurrahum wa wafiqhum fi ta'atik wa rizukna birrahum. Rabbana gfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakillah khairan kathiran. Ustazah ini sudah mau bersamai titik balik pagi hari ini. Bapak Ibu Ayah Bunda, terima kasih banyak juga sudah standby dari awal sampai akhir.
Di sesi akhir ini Nuga pengen kasih informasi karena dari beberapa pertemuan atau dari beberapa bulan ke belakang, melihat dari kolom chat, melihat dari interaksi, bahkan tadi yang terakhir kali kita buka sesi tanya jawab, ini masih banyak sekali hal-hal yang urusnya dengan keluarga, rumah tangga, pasangan ya. Maka kami izin Bapak Ibu minta doanya di tanggal 9 dan 10 kita akan coba memfasilitasi sebuah kelas eksklusif di hari Sabtu dan Ahad bersama dengan Ustadz Indra dan Ustadz Muhammad Rizky. Kita akan bahas terkait dengan rumah tangga insya Allah ya. Maka minta doanya kelas ini semoga jadi kelas yang punya manfaat buat kita semua. Semoga apa-apa yang kita harapkan dari kelas ini bisa terrealisasi. Allah izinkan bisa terjawab dari penyelenggaraan kelas tersebut ya insya Allah. Informasinya nanti akan ada di kolom chat atau di grup ya, di grup titik balik seperti biasa. Ya ini dia informasi flyernya Bapak Ibu. Silakan untuk yang mau akses nanti pengen tahu apa namanya kelasnya seperti apa, Kak Dira akan kirim flyernya di grup titik balik setelah kelas ini selesai insya Allah ya. Minta doanya Bapak Ibu semoga kelas ini lancar, semoga jadi manfaat buat kita semua, terutama bagi kita yang mungkin lagi struggle dalam urusan rumah tangga. Semoga Allah jawab dan insya Allah Allah ijabah setiap doa kita untuk keluarga dan pasangan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ibu semua mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sehat-sehat Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Kita ketemu lagi besok. Selamat beraktivitas. Semoga Allah karuniakan keberkahan kita semua. Kita tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nuga, Bapak Ibu Syukron semuanya. Izin pamit. Ustazah. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustazah. Jazakallah Assalamualaikum Ustazah ini warahmatullahi wabarakatuh. sehat selalu Sehat barakallahu selalu. ilmunya. Terima kasih. Besok jumpa lagi insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair.